Al-Habib Muhammad menulis kitab berjudul Al-Fawaid Thaminah. Beliau menceritakan di zaman Nabi Muhammad SAW ada dua orang bersaudara. Ada dua orang bersaudara. Yang satu ditugaskan, engkau habiskan waktu saja belajar kepada Nabi Muhammad. Tidak usah kerja. Ini adiknya. Kamu punya kerja, apa yang disampaikan oleh Nabi kamu hafal, kalau perlu kamu tulis, dan kemanapun Nabi mengajar ikut. Urusan rizki, nafkah biar kakak yang tanggung. Sudah sepakat kedua-duanya. Kakaknya kerja, adiknya belajar. Nanti adiknya sudah selesai belajar dari Nabi Muhammad, ketemu kakaknya disampaikan, tadi Nabi sampaikan begini. Urusan nafkah kakaknya yang menjamin. Tapi lama-kelamaan ini sang kakak mulai melihat, ini adik saya enak ya, gak kerja. Saya yang kasih uang, saya yang biayai. Wah, ini tidak benar ini. Akhirnya dia lapor peristiwa ini kepada Nabi. Ketemu dengan Rasul SAW, ya Rasulullah, adik saya suruh belajar. Nah, rizkinya, nafkahnya saya yang tanggung. Nah, saya rasa ini tidak adil. Apa kata Nabi? La'allahu turzak. Karena sebab adikmu, engkau dimudahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab adikmu, engkau dimudahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau anak-anak kita masukkan ke pesantren, kita biayai dia, atau ada kasihan anak-anak yang tidak mampu dan kita mampu, kita punya cukup harta, apa salahnya kita membantu anak-anak yang berpotensi ini untuk menuntut ilmu? Justru kita harus berterima kasih kepada anak tersebut, karena dengan itulah Allah tambahkan rizki. Dan rizki bukan hanya terbatas kepada yang konkret, saya katakan tadi. Artinya kita masukkan sekolah, kita hitung matematika, kok gak tambah rekeningnya, justru berkurang. Bukan di situ. Ada rizki yang lain yang tidak bisa dihitung. Itu. Dan ini banyak terjadi. Orang-orang yang sekolahkan agama itu untuk belajar, kita danai. Nanti di yaumil qiyamah kalau dia menjadi ulama besar, bahkan menjadi seorang kekasih Allah, dia bisa berikan syafaat kepada kita. Bahkan diceritakan di dalam satu kisah, ada seorang wali min auliyaillah mau masuk ke dalam surga. Bisa bayangkan, malaikat seret dia masuk surga, dia gak mau. Dipaksa sama malaikat masuk surga. Malaikat sampai bingung. Ini dipaksa masuk surga tidak mau. Ditarik-tarik sama malaikat. Akhirnya malaikat bertanya, ya Rob, ini kenapa hambamu ini yang satu aneh? Semuanya lari pengen masuk surga. Ini kami paksa masuk surga, tidak mau masuk surga. Apa kata orang tersebut? Dia mengatakan, saya tidak akan mau masuk surga terkecuali orang yang pernah membiayai saya menuntut ilmu agama sampai saya bisa menjadi seperti saat ini, menjadi ulama besar. Ternyata yang danai ini tempatnya neraka. Allah Ta'ala mengatakan, kalau begitu malaikat biarkan dia mencari, dan kalian bantu mencari orang yang pernah membiayai dia ketika dia hidup di dunia sehingga dia bisa menjadi ulama. Dicari, akhirnya ketemu. Sudah ketemu, dibawa, berjabat tangan, berpelukan, tangannya digenggam. Ini ulama membawa orang tersebut, bahkan memerintahkan, engkau yang lebih layak masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Masuk, baru ulama itu masuk. Ini riwayat kami dapat dari para guru-guru kami. Dari guru-guru kami. Kalau dalam kitab saya belum menemukan. Mungkin ada tapi belum sempat saya temukan itu. Jadi ini rizki yang khos. Rizkul khos, rizki khusus.